Pernahkah kamu membayangkan suatu hari di sebuah seminar yang besar, pembicara utamanya bukan manusia, tapi AI. Ia tampil rapi, suaranya lantang, tak gugup, tak salah ucap, dan semua orang bertepuk tangan. Lalu kamu berpikir, kalau robot bisa bicara sehebat itu, apa kabar dengan aku yang masih suka deg-degan kalau di atas panggung? Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, tak lupa beli rendang pedas. Kalau bicara diganti teknologi, apa kabar kita yang suka cuap-cuap di kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desri Astiani dari Prodi Sains Komunikasi Universitas Saintek Muhammadiyah. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Hidayat, MIKOM, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk membahas sebuah pertanyaan yang mulai sering terdengar di telinga. Apakah AI akan menggantikan kita sebagai pembicara publik? Ancaman atau justru peluang? Nah, mari kita bahas bersama. Di sini saya mengambil tema AI sebagai public speaker, ancaman atau peluang bagi pembicara manusia. Nah, di sini saya mengambil judul AI versus manusia. Masa depan public speaking di era digital. Fakta nyatanya, AI sudah berkembang begitu pesat. Hari ini, kita tidak hanya melihat robot menyapu atau menjawab pertanyaan, tapi juga menyampaikan presentasi, berpidato, bahkan mewawancarai tamu. Nah, contoh nyatanya kita bisa lihat robot Sophia yang bisa bicara layaknya seorang manusia. ChatGPT, Perplexity, Gemini, bahkan sekarang mampu membuat pidato yang utuh dalam hitungan detik. Terus juga ada AI avatar speaker yang mulai digunakan untuk presentasi di sebuah perusahaan. Nah, AI ini bisa bicara dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan artikulasinya sangat sempurna. Tidak pernah grogi dan juga tidak pernah lupa naskah. Berbeda dengan kita sebagai manusia yang tak luput dari lupa gitu. Nah, di sini apakah AI ini ancaman bagi kita? Jawabannya bisa ya, jika kita hanya jadi pembaca naskah yang monoton. Dan jawabannya bisa tidak jika kita memahami bahwa public speaking adalah seni menyentuh hati. Because AI bisa bicara, tapi tidak bisa merasakan. AI tidak bisa merasakan. AI bisa menyampaikan, tapi tidak bisa menginspirasi dan dari pengalaman hidup. AI bisa mengolah data, tapi tidak punya empati. Nah, public speaking sejatinya bukan hanya soal bicara, tapi soal koneksi, soal energi manusia. Nah, AI ini bukan pengganti kita, tapi pendamping kita. Kita bisa gunakan AI untuk membuat outline pidato, menganalisis gaya audiens, melatih improvisasi, meningkatkan efisiensi waktu. Nah, bayangkan ketika kamu punya asisten pribadi 24 jam
untuk bantu semua persiapan kamu. Dari kamu mulai bangun pagi sampai kamu tidur lagi. Ketika kamu butuh motivasi, AI bisa ada di samping kamu. Jadi, AI ini bukanlah pengganti kita, tapi pendamping kita. Nah, kamu tetap memiliki panggung. AI itu hanya alat bantu. So, AI bukan akhir dunia public speaking, tapi awal era baru yang lebih cerdas. Dan juga ada hal-hal yang tak bisa tergantikan oleh AI. Seperti kisah perjuangan hidup yang hanya kamu yang punya. Getar suara saat kamu cerita tentang pengalaman kamu sendiri, tatapan mata, dan bahasa tubuh yang penuh makna. AI tak punya kisah jatuh dan bangun. AI tak punya mimpi, tak punya semangat, tak punya luka. Hanya manusialah yang bisa menyentuh hati manusia lain. AI memang pintar, cepat, dan canggih. Tapi dunia butuh suara yang datang dari hati. Gunakan AI, tapi jangan kehilangan identitasmu. Karena perubahan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikuasai. Jadi, AI di sini bukan untuk menggantikan kita, teman-teman semua, tapi untuk membantu, mendampingi kita di hari-hari kita. Jadi, tentunya AI di sini tuh sangat membantu kita untuk kita bisa melakukan to-do list, untuk kita bisa mencari referensi. Gunakanlah AI untuk hal-hal yang positif, jangan untuk hal-hal yang negatif. Jangan dengan adanya AI kita menolak untuk berpikir, kita menolak untuk menggunakan otak kita. Padahal AI di sini yang menggerakkannya itu adalah teknologi, itu pun digerakkannya adalah oleh manusia. Jadi AI di sini tuh hanya alat bantu. Jadi kita semua jangan terbuai dengan adanya AI, karena yang bisa menjadi agent of change itu adalah dari manusia itu sendiri. Ke pasar beli durian Medan, disandingkan dengan si manggis. AI memang jadi andalan, tapi manusia tetap yang paling manis. Saya, Desril Astiani, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di masa depan yang lebih cerdas bersama manusia dan teknologi. AI bukanlah pengganti kita, tapi AI adalah yang mendampingi kita untuk membantu di keseharian kita.